Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu Asesor. Selamat pagi. Izinkan pada saat ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Jalil. Saya dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan, bernaung di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. Saya bertugas di Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamongan mulai tahun 2011 sebagai petugas pemadam kebakaran di lapangan. Kemudian di tahun 2012 saya ditarik di bagian administrasi oleh KUPT, mengingat bahwasannya untuk pelaporan ataupun kegiatan-kegiatan lain semuanya dihandle di lapangan itu merasa keberatan, sehingga Kepala UPT waktu itu memberikan kebijakan bahwasanya ada satu anggota yang akan ditarik menjadi bagian administrasi untuk mengurusi keperluan kepegawaian, pelaporan kebakaran, dan juga pengajuan sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran. Di tahun 2012 itu juga saya ditunjuk untuk mendampingi konsultan membuat RISPK untuk wilayah Kabupaten Lamongan dalam menentukan titik pos-pos pemadam kebakaran di kecamatan-kecamatan. Nah, di tahun 2012 itu juga terbentuklah titik-titik pos pemadam kebakaran yang tertuang di RISPK Kabupaten Lamongan tahun 2013. Di tahun 2016 ini sampai sekarang saya difokuskan untuk pembuatan surat kelayakan fungsi bangunan SLF. Cuma yang terbaru saat ini sudah terbentuk tim ahli bangunan yang intinya beranggotakan dari pemadam kebakaran Lamongan yang berstatus PNS dan pejabat seperti Kasih dan Kabid. Itu sampai sekarang. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, saya dari PT Reus. Saya mau koordinasi tentang inspeksi proteksi kebakaran yang ada di perusahaan saya. Mohon Bapak jelaskan. Oke Pak, jadi gini Pak, untuk pemeriksaan alat proteksi di kebakaran di perusahaan Bapak nih. Nah, Bapak ini harus membuat ini Pak, surat pengajuan dulu, surat pengajuan yang intinya itu meminta tim dari pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan untuk melakukan inspeksi yang kepadanya nanti ditulis ke Kasat Pol PP. Nah, setelah surat Bapak nanti diajukan ke saya tunjukkan surat tersebut ke pimpinan kami. Dari sini mulai dari Pak Kasih, Pak Kabid, kemudian ke Pak Kasat Pol PP yang nantinya akan didisposisi. Disposisi tersebut akan sebagai dasar kami menerbitkan SPT untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran yang ada di perusahaan Bapak. Setelah SPT itu nanti terbit, selang 1-2 hari kemungkinan saya akan menghubungi Bapak dalam rangka untuk mempersiapkan nantinya apa saja yang harus dipersiapkan di perusahaan Bapak. Yang perlu dipersiapkan adalah dena luas tanah, dena luas bangunan, kemudian dena alat proteksi apa saja yang sudah terpasang di perusahaan Bapak. Dan yang terakhir adalah susunan tim K3 di perusahaan Bapak. Itu sudah harus ada Pak. Masalahnya apa? Karena perusahaan itu harus ada tim K3-nya yang nantinya akan bertanggung jawab dalam pemeliharaan alat proteksi maupun penanganan awal saat terjadi kebakaran Pak. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemungkinan hal-hal lain yang bersifat khusus akan kami sampaikan pada saat survei di lapangan. Nah, dari hasil proteksi itu nanti Pak, dari hasil pemeriksaan proteksi itu nanti akan terbit berita acara Pak. Berita acara ini nanti memuat tentang luas bangunan, kemudian luas tanah, terus
fungsi bangunan Bapak ini sebagai perusahaan bergerak di bidang apa. Di situ nanti sudah tertuang semua alat proteksi pemadamnya itu yang aktif itu apa saja, misalnya aparnya ada berapa, kemudian sprinklernya itu sudah terpasang apa belum, alarmnya sudah terpasang apa belum, kemudian lampu daruratnya sudah terpasang apa belum, kemudian jalur evakuasinya itu sudah ada apa belum. Terus selanjutnya adalah titik kumpul, Pak. Titik kumpul ini masalahnya apa? Di dalam perusahaan ini kan karyawan kan nggak sedikit, Pak ya. Yang namanya juga perusahaan kan, otomatis itu nanti memerlukan titik kumpul. Soalnya di situ nanti andaikan terjadi kebakaran, seluruh evakuasi, baik evakuasi materi maupun karyawan itu letak utamanya ada di titik kumpul. Nah, di situ nanti kita evaluasi apakah di dalam perusahaan yang mengalami kebakaran tersebut masih ada misalkan karyawan Bapak yang ada di dalam, sehingga kita cepat-cepat segera bisa mengevakuasinya, Pak. Makanya untuk hal-hal itu tolong diperhatikan, Pak ya. Nanti suratnya bisa dikirim ke saya, kemudian selanjutnya akan kami selesaikan dengan cara secepatnya, Pak. Itu saja. Ya, prosedurnya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Semoga kerjasama ini bersama baik. Baik, Pak, terima kasih atas kerjasama juga. Tadi itu tadi hal yang sudah saya sampaikan, Pak. Oke, Pak, surat Bapak segera saya tunggu, Pak. Oke. Baik, Ibu, saya akan mencoba memperagakan bagaimana mengatasi dengan cara tradisional dengan menggunakan karung basah. Jadi masih menggunakan karung basah atau handuk basah bisa dimanfaatkan untuk memadamkan api yang bersifatnya masih kecil, misalnya kompor, gebros, atau mungkin itu ada. Jadi saya akan Pak Haji, baik ya, baik Bu, saya akan bagaimana cara memadamkan menggunakan handuk basah. Ya, jadi langkah awalnya handuk kita basahi dulu. Setelah kita basahi, tangan pegangan ini kita lipat ke belakang. Untuk melindungi tangan kita dari belakang api, ya, dari belakang kompor. Kemudian selanjutnya kalau memang yang terbakar itu berada di luar ruangan, kita memperhatikan dulu arah angin, jangan sampai melawan arah angin, karena kebakaran itu yang bahaya bukan api tapi asapnya. Mungkin ibu tahu korban kebakaran itu pingsan dulu karena asap baru dia terbakar. Itu jadi bahaya itu asapnya. Oke. Nah, kemudian saat berjalan tuh ya, setelah kita memperhatikan arah angin, kita nggak boleh melawan arah angin. Kemudian berjalan kita nyamping. Masalahnya apa? Kita kalau berjalan tempat begini, tidak tahu ada angin ya. Mungkin di depan kita ada apa? Tidak tahu. Kita berjalan di nyamping mendekati sumber arah api. Mendekati sumber arah api. Kemudian setelah ada angin kita pastikan bahwa tangan kita tutup seperti ini ya, seperti ini. Kita tutupkan perlahan untuk menutup jalur oksigen yang di sekeliling api. Ya, jadi begini. Nah, ini. Nah, di sini oksigen ini semuanya kan sudah tidak bisa masuk karena apa? Kondisi akhirnya kan sudah basah. Oksigen otomatis di dalam ruangan terbakar ini dia akan habis sendiri karena yang keluar sudah tidak bisa masuk karena dia dalam posisi basah. Kalau kering, oksigennya masih bisa masuk, jadi dia akan tetap menyala. Ya. Oke, jadi saya menerangkan dalam keadaan menyala ya. Dalam keadaan api menyala. Ya, coba ini kita perhatikan ini. Oke. Ya, baik.
mencoba memperagakan memadamkan api apabila di rumah kalian ada semacam kebakaran seperti ini. Misalnya wajah Anda terbakar ya. Nah, kemudian di rumah tidak ada apa, adanya cuma aduk sama sabun mungkin ya, atau daster mungkin. Nah, bisa dengan metode tradisional. Oke ya, tapi kan ya, tapi diingat ya, untuk yang kayak ini tangannya harus dibuka ke belakang ya, jangan sampai terkena jatuh lagi. Oke, siap ya? Oke, kita lakukan ya. Perhatikan arah angin, jangan sampai melawan arah angin. Kemudian tutupkan secara perlahan dan hati-hati. Nah, gini ya. Jadi intinya oksigen yang dari luar sudah tidak bisa masuk. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Nanti api akan padam dan tangan Anda aman dari jeratan api. Oke ya, nanti ibu praktek dipandu sama teman-teman selanjutnya. Nanti saya hanya memberikan contohnya saja bagaimana ibu mengetahui memadamkan secara tradisional ya. Karena memang untuk alat tradisional ini masih familiar, masih sering digunakan di desa-desa. Karena untuk alat sendiri itu mohon maaf, dulunya juga posisi mahal dia, hampir simpan 300 ya, 300 ribuan. Jadi manfaatkan saja apa yang ada di rumah. Dan nanti ibu misalnya kompori pasatin hidros bapak ikan jono sawah misalnya nih di yang desa nih ikan jono sawah lalu urusan ini pak saya bilang orang aku dulu yang tuntas ya kan gitu nih oke gitu kan semangat nih dari semangat nih terus tangan nih oke satu ilmu yang saya berikan contoh tadi pemadaman secara tradisional nah kemudian untuk selanjutnya saat membuka kembali Bu ada lanjutannya nih, untuk tradisional ada lanjutannya untuk membuka handuk yang sudah menutup wajah yang terbakar ini untuk membukanya tetap sama untuk membukanya tetap sama ya kita tarik ujung handuknya barangkali apinya masih ada ini tapi kita pastikan dulu apinya sudah bakar tarik ujungnya tangan kembalikan ke semula ya nah itu lakukan kembali jadi awalnya kita dalam lipatan handuk seperti ini kembalinya juga sama dalam lipatan handuk seperti ini oke ya oke jadi mungkin nanti bisa dipraktekkan nggak usah takut juga karena dulu saya di sini nanti ya jadi nanti dengan belajar aja oke siap selanjutnya saya akan menunjukkan pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat pemadam modern biasanya digunakan di tempat usaha misalnya di perusahaan atau toko kemudian kantor sekolah itu ada nih rumah sakit ada nah untuk alat pemadam sendiri ini cara penggunaannya hampir sama sih, hampir sama. Cuma dia dalam bentuk tabung seperti ini, dia di dalamnya sini ini ada istilahnya koper kalau bahasa kami, koper istilahnya sabuk untuk memadamkan api ya, untuk memadamkan api. Di sini ada tekanannya, ini yang kalau dulu kami menamakan manometer. Ini menunjukkan bahwa tekanan di dalam tabung ini masih dalam keadaan aktif. Artinya ini masih layak digunakan karena tekanannya masih bagus. Nah, kemudian untuk cara menggunakannya, di sini kan ada pennya Bu ya, ini ada pennya. Nah, pen ini masih tersembunyi di sini, ini kan ada timahnya, ada bunyi pen ini agak lepas. Nah, ini timahnya ya. Dan ini untuk menguji pen ini agak lepas. Saat menggunakan, ini kita tarik Bu. Jadi pen ini kita tarik supaya apa? Kita mengujinya itu lepas. Ini ya, ini sudah lepas. Yang bagian bawah ini pegangannya, yang bagian atas ini tembaknya. Jadi meskipun sudah lepas pennya, jangan nanti dia jangan ikut sendiri ya. Karena apa? Untuk pemicunya masih belum kita tekan. Ya,
Kemudian setelah fan ini kita lepas, kita cabut selang. Selangnya ini api akan decoder yang khusus untuk memadamkan kebakaran mendapatkan misalnya kayu, kertas itu bisa. Ya. Jadi biar efektif untuk memadamkan. Kita contohkan sebelum ke belakang kita coba dulu. Kita coba dulu. Kenapa kok perlu dicoba dulu? Karena apa? Alat ini kan sifatnya kalau nanti kita coba, kita belum tahu alat ini aktif apa tidak. Jadi untuk mengenal aktifnya kita coba dulu. Misalkan ya, sebelum kita menuju ke sumber api kita coba dulu. Nah, ya, berarti alat ini masih aktif. Setelah dipastikan aktif, baru kita berjalan menuju ke sumber api, tapi dengan catatan tetap memperhatikan arah angin. Kalau memang terbakar itu masih berada di luar ruangan, kalau dalam ruangan tetap kita pada jalan aman, nggak terlalu panas. Misalnya dalam jarak 2 atau 3 meter. Ya, baik. Saya contohkan saat terjadi kebakaran, pemadamannya dengan menggunakan alat pemadam modern. Oke, baik. Silakan bicarakan. Ya, ini kadang menyala, kita coba alatnya di bawah juga, kita coba dulu. Kalau alat menyala, baru kita mendekati sumber api. Jangan terlalu dekat, minimal 2 atau 3 meter ke sumber api. Lalu arahkan corobong semprotannya ke sumber apinya. Ini ya, nah, ini semprotannya langsung mengarah ke sumber api. Jadi langsung ke pangkal api, dia langsung ada karena bagaimana senjata ini yang kita pakai jenis gas. Kenapa? Karena kita demonstrasi kali ini berada dalam ruangan, nanti kalau kita pakai kode otomatis dengan itu kembali langsung semua. Itu. Jadi pada pagi hari ini saya memberikan 2 pengertian, yang satu dengan menggunakan alat pemadam tradisional, yang kedua dengan menggunakan alat pemadam modern. Mungkin pada pagi hari ini saya memberikan materi sebatas itu saja, karena ini kemudian agak-agak seperti dalam menangani kebakaran ini diberi nggak takut, nggak grogi. Nanti untuk praktek selanjutnya berlaku sama teman-teman ya. Ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan untuk jaga kesehatan, waspada terhadap bahaya kebakaran dan sumber utama ya. Kita tidak pasti. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan masalah percepatan pembentukan relawan pemadam kebakaran, yang mana dalam pembentukan relawan pemadam kebakaran ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364/1306 tahun 2020 tentang pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran. Jadi di sini disarankan bahwasanya untuk relawan pemadam kebakaran ini nantinya di tiap-tiap desa itu ada 2 orang relawan yang ditunjuk untuk memberikan mengidentifikasi, memberikan penyuluhan di lingkungan desanya masing-masing. Hal ini juga diperkuat dengan surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 27 April tahun 2022 nomornya 364.1/2272 BAK, bahwasanya untuk satu desa itu relawan pemadam kebakarannya 2 orang. Jadi masing-masing desa nanti itu
kedepannya akan mengirimkan relawan 2 orang. Kemudian dari masing-masing desa itu mengirimkan, kemudian di handle lagi ke kecamatan. Akhirnya terfokus di kecamatan itu tadi. Kemudian tugas-tugasnya apa relawan itu? Relawan itu adalah tugas-tugasnya mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran yang ada di lingkungannya. Kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya, melaksanakan pemadaman awal apabila terjadi kebakaran. Itu tugas-tugasnya seperti itu. Mungkin dari sini Bapak-bapak ada yang ditanyakan, monggo Pak, silakan. Tanya Pak, Iya siap. seumpama kita masyarakat umum sudah terdaftar sebagai relawan kebakaran atau enggak, itu apa saja yang kita perlu Pak? Oke, untuk hak-haknya yang diperoleh itu mempunyai nomor register Mas. Jadi relawan pemadam kebakaran ini memiliki nomor register, kemudian mendapatkan peningkatan keterampilan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi intinya keterampilan yang diperoleh itu hampir sama dengan anggota pemadam di pos pemadam ataupun di koordinator wilayah-wilayah itu sama nantinya. Jadi di situ mendapatkan fasilitas seperti untuk seragamnya itu ada, kemudian hal-hal lain juga diberikan. Jadi nanti itu pelatihan-pelatihan itu untuk saat ini memang belum terrealisasi semua karena memang untuk pengukuhannya sendiri juga memerlukan dana. Jadi sampai hari ini itu hanya ada sekitar yang terdaftar secara online di aplikasi sekitar 68 orang. Kemudian yang lain masih dalam pendataan, yang sampai hari ini sudah masuk 278 orang relawan. Semuanya belum terregister dan belum juga pengukuhan. Mungkin nanti untuk kelengkapan seperti topi, kaos, ataupun pelatihan-pelatihan keterampilan yang lain itu diberikan pada saat pas pengukuhan itu nanti oleh Pak Kasatpol maupun oleh Pak Bupati. Itu pendaftarannya. Oke, saya lanjut. Kemudian untuk mungkin ada yang tanya lagi, silakan Pak. Nih, sekalian mumpung di sini. Ini tugas-tugas Redcar itu apa saja? Untuk tugas-tugasnya Redcar ini memantau kondisi lingkungan, Mas. Jadi memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kalau kita sering mendengar adanya bahasa potensi ya, kadang-kadang orang awam ini menganggapnya potensi itu apa? Potensi adalah suatu hal yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi dia memiliki istilahnya kemungkinan besar terjadi kebakaran di situ. Makanya relawan ini diambil dengan orang yang berdomisili di desa tersebut ataupun di dusun tersebut karena dia mengerti betul lingkungan sekitar situ dan potensi-potensi apa saja di situ yang sudah terbakar sehingga dia bisa memberikan penyuluhan kepada warga sekitarnya. Kemudian selanjutnya ini melakukan pemetaan juga nih. Terus untuk piket ini mungkin masih belum bisa dilaksanakan karena sampai saat ini masih tahap pengembangan, jadi pendataan juga belum merata. Mungkin saat ini hanya sekedar jumlah relawan di masing-masing desa itu sudah ada, gitu aja. Untuk tahap-tahap selanjutnya nanti kita kembangkan lagi. Ya, cukup? Cukup. Oke. Demikian apa yang saya jelaskan dari Redcar, kemudian sistem kerjanya seperti apa, kemudian hak-haknya itu bagaimana. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat pemadam api portable. Apa sih sebenarnya APAP itu? APAP adalah, definisi dari APAP itu sendiri adalah alat pemadam api portable yang dirancang untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran pada tahap awal. Sering juga di luaran kita dengar dengan kata APAR. Itu sebenarnya sama, antara APAP dan APAR itu sama. Mereka berbentuk portable, artinya portable ini mudah dijinjing, bahasa kami ya mudah dijinjing atau ringan, dalam ringan.
Kemudian keuntungan dari APAP ini adalah untuk respon terhadap api ini cepat. Karena apa? APAP ini sifatnya mudah digunakan, sehingga apabila terjadi kebakaran dalam tahap awal, kita tinggal ambil, dalam beberapa detik sudah bisa langsung dipergunakan. Yang kedua, itu mudah digunakan. Setiap orang itu bisa menggunakan APAP ini karena dia itu ringan dan penggunaannya pun nggak perlu pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus. Dia dirancang sederhana mungkin dan orang tidak merasa kesulitan untuk menggunakan. Kemudian fleksibel, keuntungan yang ketiga ini fleksibel. Fleksibel artinya fleksibel untuk berbagai kebutuhan karena APAP ini bisa dipasang di kendaraan, di rumah, di kantor, ataupun di toko-toko, ataupun di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang keempat keuntungannya adalah bisa menekan kerugian yang lebih besar diakibatkan dari kebakaran. Karena apa? Kebakaran apabila dapat dipadamkan pada tahap awal, tentunya baik korban material itu akan lebih kecil apabila dipadamkan sejak awal. Kalau dipadamkan setelah membesar, otomatis kerugiannya nanti akan membesar, korban materinya juga semakin besar, dan bisa-bisa lagi menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian untuk jenis-jenis APAP ini sendiri juga bermacam-macam. Ada yang berjenis dry chemical powder atau bahasa kami ini powder ya. Ini untuk kebakaran kelas A, B, C. Maksudnya ABC ini kebakaran yang benda-benda bersifat padat, contohnya seperti kertas, kayu, kardus. Itu cara pemadamannya dengan menggunakan APAP powder. Dia dirancang khusus karena dia itu serbuknya lebih efektif untuk pemadaman yang bersifat padat. Cuma kelemahannya di powder ini biasanya itu berdebu. Jadi untuk peralatan yang bersifat ruangan-ruangan atau yang alatnya itu sifatnya steril, kurang cocok untuk yang jenis powder ini. Kemudian ada lagi yang jenis CO2. CO2 ini biasanya dipergunakan untuk kebakaran listrik karena dia itu berbentuk gas. Dan kita tahu bahwasanya kalau listrik ini kan kalau kebakaran awal otomatis kan PLN masih belum tahu. Ya kalau kebakaran besar langsung dipadamkan bersama-sama gitu, baik listrik maupun kebakarannya. Tapi kalau awal listrik kan masih tetap nyala. Yang dikhawatirkan apa? Nanti kalau kita menggunakannya dengan metode basah, pemadaman dengan gas cair misalnya, itu nanti bisa mengakibatkan konslet yang lebih besar, sehingga disarankan untuk menggunakan karbon dioksida ini karena dia itu gas yang apabila kita semprotkan ke sumber api dari hasil kebakaran konsleting listrik ini, dia tidak akan berbekas. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas foam busa. Jenis busa ini biasanya dipergunakan untuk pemadaman kebakaran pada bahan-bahan cair yang sifatnya mudah terbakar. Karena apa? Foam ini sifatnya dia bisa menyelimuti dari bahan cair tersebut yang terbakar. Kalau disiram dengan air atau disiram dengan powder, dia kurang efektif. Karena apa? Dia akan tetap menyala, soalnya bahan bakarnya itu masih ada, belum habis terbakar. Jadi foam ini fungsinya adalah menyelimuti bahan bakarnya itu, otomatis kalau sudah terselimuti dengan busa dia akan padam. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada halotron. Halotron ini sifatnya sama, hampir mirip dengan CO2. Itu dia bersifat gas, tapi untuk peralatan-peralatan yang bersifat sensitif, katakanlah kita ambil contoh saja di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada yang sifatnya itu, yang alat rongsen itu kan sifatnya sensitif. Jadi untuk persediaan alat pemadamnya juga menggunakan alat pemadam yang bersifat khusus. Contohnya seperti halotron ini yang dirancang untuk pemadaman kebakaran di ruangan-ruangan yang bersifat sensitif. Kemudian ciri-ciri APAP yang layak digunakan itu kan satu, tabungnya tidak berkarat. Yang kedua,
berlabelkan SNI atau berasal dari produsen-produsen yang terpercaya. Kemudian selangnya sendiri itu tidak retak-retak ataupun putus. Biasanya itu kalau alat pemadam api ringan ini kalau nggak sering dikontrol itu biasanya selangnya itu gampang putus-putus. Karena apa? Retak-retak ya, gampang retak itu karena terkena paparan panas, paparan udara, itu gampang retak-retak itu lah. Makanya untuk alat pemadam api ringan ini dari kami menyarankan agar setiap 1 bulan sekali itu diperiksa, biar nanti kondisinya tahu tabungnya ini masih layak digunakan atau isinya juga masih layak digunakan. Mungkin selangnya juga perlu perawatan tersendiri. Kemudian selanjutnya yaitu jarum manometer. Manometer ini alat ukur tekanan yang ada pada tabung pemadam. Untuk jarumnya ini harus menunjukkan di level hijau, karena di situ ada level merah dan level hijau. Kalau level merah ini menunjukkan bahwa tekanan dalam tabung tersebut sudah tidak ada. Artinya kalau kita pergunakan itu sudah tidak bisa karena tekanan udaranya di dalamnya sudah tidak ada. Nah, kalau masih di level hijau, ini kan berarti tabung tersebut masih layak digunakan karena menunjukkan dia masih aktif gitu. Selanjutnya adalah untuk memasang alat pemadam portable ini atau APAR ini itu pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan mudah dilihat. Artinya apa? Kita jangan memasang alat pemadam api portable ini pada tempat-tempat yang sulit dijangkau. Karena apa? Pada saat kebakaran itu biasanya itu mayoritas kita kan istilahnya itu istilahnya tergesa-gesa untuk mengambilnya. Lah kalau nanti penempatannya itu di tempat-tempat yang sulit dijangkau, otomatis dalam pemadaman tahap awal pun akan terhambat juga. Nah, terus kemudian pemasangannya ini dari lantai ketinggiannya sekitar 110-120 cm. Jadi seukuran pinggang orang dewasa lah pemasangannya, yang tujuannya untuk menggapainya lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah alat pemadam api portable atau APAR ini harus dalam keadaan menggantung. Jangan diletakkan di lantai. Karena apa? Resikonya kalau diletakkan di lantai biasanya tabung bagian bawahnya itu ada embunnya. Nah, embun ini otomatis akan mengakibatkan korosi pada tabung tersebut yang lambat laun akan menjadikan keropos. Akhirnya APAR sudah enggak layak lagi difungsikan. Demikian penjelasan teknis terkait dengan APAP, baik definisi maupun kenapa harus memiliki APAP, kemudian jenis-jenisnya apa saja, lalu ciri-ciri APAP yang dipergunakan itu seperti apa, dan pemasangannya itu harus bagaimana. Demikian penjelasan tentang APAP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.